Ini visi misi pembangunan pertanian adalah di tahun 2045 ini menjadikan Indonesia sebagai lumbung pangan dunia. Jadi masih ada waktu berapa ya? 24 tahun untuk menjadi lumbung pangan dunia. Nah, ini untuk mencapai itu perlu pengembangan infrastruktur pertanian, yaitu jalan produksi, jalan usaha tani, RJIT, rehabilitasi jaringan irigasi, kemudian embung-embung dan lain-lain. Yang kedua adalah pembangunan SDM pertanian yang cerdas dan unggul. Tadi sudah disampaikan kalau masalah pertanian, masalah SDM dengan gamblang tadi. Di sini kami menggait milenial supaya menjadi petani milenial. Seperti kita ketahui kalau kita bicara petani, apa yang ada di benak Bapak Ibu sekalian? Mesti orangnya tua, kumuh, dan sebagainya. Nah, kami menggait para milenial untuk mau bekerja di sektor pertanian. Kalau tadi disampaikan usia pekerja itu di milenial, tapi kalau kita melihat pendaftaran CPNS itu berpuluh-puluh ribu yang mendaftar, tapi kalau kita cari petani, cari calon petani susah, karena sekarang IPB aja sudah menjadi institut pertanian perbankan, karena banyak lulusan IPB yang tidak bekerja pada jalurnya. Sekarang di IPB ada agribisnis, nah itu lebih banyak ke situnya. Kemudian yang ketiga adalah pemenuhan produk pertanian yang berstandar internasional. Ini kualitas dan kuantitasnya harus terjamin. Kemudian kita jaga mungkin di transformasi pemenuhan produk ini. Kalau sekarang produktivitas pertanian padi khususnya tingkat nasional baru 5,1, kami di Kementerian Pertanian berusaha untuk menaikkan produktivitasnya. Kemudian adalah modernisasi industri pertanian. Nah, ini yang tadi disampaikan ya Pak ya di Probolinggo, di Jawa Timur, memang sekarang sedang digalakkan industri pertanian untuk salah satunya untuk menarik supaya milenial mau menjadi petani. Kemudian peningkatan daya saing global produk pangan dan pertanian. Nah, di sini ada program kami, yaitu program Pak Menteri Gratiek, peningkatan ekspor tiga kali ekspor. Nah, itulah transformasi pertanian semuanya yang harus dilaksanakan. Namun dalam kesempatan ini kami akan menyoroti salah satunya adalah modernisasi industri pertanian melalui Alsintan. Dengan harapan nanti di tahun 2045 Indonesia menjadi lumbung pangan dunia. Baik, langsung. Nah, ini faktor-faktor pendorong penggunaan Alsintan. Kenapa harus dialsintankan? Kalau kita melihat lahan di Indonesia itu 7,2 juta hektar. Tadi disampaikan berapa yang jadi petani, Pak, itu rasanya tidak cukup. Kalau dulu nenek moyang saya masih kuat mencangkul, rasanya kalau sekarang itu cangkul sudah nggak laku itu Pak, semua sudah pakai alsin. Untuk mendukung itu maka diperlukan alsintan. Kemudian dengan langkanya tenaga kerja di bidang pertanian juga itu mendorong penggunaan alsintan. Kemudian
Alsintan ini untuk mencapai efisiensi dan produktivitas kerja yang bersifat mendatangkan keuntungan yang tinggi. Kalau tadi disampaikan nanti akhirnya gimana Pak? Nanti pekerjaan sudah tergantikan dengan mekanisasi, salah satunya ini di pertanian. Tapi di pertanian memang dibutuhkan karena langkanya peminat menjadi petani. Kemudian meningkatkan kemampuan akses teknologi dan jaminan purna jual. Ini kebijakan pengembangan mekanisasi pertanian adalah meningkatkan kompetensi SDM di pertanian. Jadi tadi sudah disampaikan perlu pelatihan-pelatihan, kami juga mengadakan pelatihan-pelatihan untuk mekanisasi pertanian ini. Bahkan di Kementerian Pertanian sudah ada Polbangtan, jadi Politeknik Pembangunan Pertanian yang khusus mekanisasi yang didirikan di beberapa daerah. Kemudian pertumbuhan dan pengembangan produk alsintan dalam negeri. Kalau saat ini alsintan yang beredar itu masih banyak di luar negeri dan dari Badan Litbang Pertanian diminta untuk mengembangkan alsintan untuk alsintan produk dalam negeri. Nah, ini yang ketiga, menarik minat generasi milenial untuk bekerja di sektor pertanian. Itu yang tadi saya katakan susah untuk menarik milenial menjadi petani, karena yang ada di bayangan itu petani ya sudah tua, kumuh, miskin, dan lain-lain. Kemudian mengembangkan inovasi teknologi pertanian 4.0 yang selektif dan memperkuat kelembagaan petani. Lanjut. Nah, dalam mengimbangi mekanisasi ini, kami khususnya di Dijen Sarana dan Prasarana Pertanian memberikan bantuan, kalau dulu bansos namanya, sekarang bantuan pemerintah, dan namun tentunya tidak akan mencukupi alsin-alsin bantuan pemerintah itu untuk seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke, karena luasnya lahan pertanian, namun terbentur dengan kondisi APBN yang ada di Kementerian Pertanian, sehingga tidak semuanya bisa merata. Mohon maaf, mungkin yang di wilayah timur ya belum tersentuh semuanya, baru sebagian kecil saja. Itu karena memang kondisi APBN, apalagi di tahun ini kami direfocusing sampai 5 kali, jadi sangat-sangat prihatin lah gitu. Ini kebutuhan jenis dan jumlah alsintan dalam mendukung program pertanian. Prioritas pembangunan pertanian fokus pada pengamanan produksi tanaman pangan. Kalau tadi disebutkan jumlah penduduk Indonesia 272 juta ya Pak ya. Nah, ini yang digembar-gemborkan Pak Menteri, kami harus bisa menyediakan makanan untuk 270 juta manusia. Kemudian penetapan jenis dan jumlah alsintan, baik itu alsintan prapanen maupun pasca panen, karena alsintan ini macam-macam, misalnya traktor saja, traktor untuk sawah irigasi, sawah di lahan rawa itu beda-beda, dan itu biasanya dari bawah, dari dinas yang tahu lahannya. Kemudian pengadaan alsintan semuanya udah melalui e-katalog dari LKPP. Kemudian operasional pengadaan alsintan itu dari bottom up. Jadi kami membagikan bantuan alsintan itu atas usulan dari kelompok tani. Kalau kami membagikan pembinaan maupun membagikan alat-alat itu didasarkan pada kelompok tani yang sudah masuk di Simluhtan. Jadi semua kelompok tani sudah terdaftar di sistem penyuluhan pertanian. Itu penyuluh pertanian itu idealnya satu desa satu penyuluh. Namun karena
terbatasnya SDM yang ada, juga terbatasnya penyuluh, sekarang sudah banyak yang pensiun dan penggantinya belum ada, bukan belum tapi mungkin tidak ada karena APBN terbatas. Semua penyuluh sudah diangkat P3K, sehingga satu desa itu, satu penyuluh itu bisa membawai 3 sampai 5 desa. Itu kendalanya. Kemudian pengecekan ketersediaan alsintan di tingkat penyedia, pemilihan penyedia alsintan untuk penyediaan alsintan yang memenuhi spesifik lokasi. Jadi kalau misalnya daerahnya terasering, traktor roda 4 tentunya tidak bisa. Kalau misalnya kemarin kami di Purwakarta, di lahan perhutani karena banyaknya tanaman-tanaman yang asli dari perhutani, sehingga kalau misalnya pakai traktor itu agak susah, sehingga harus pakai kultivator. Nah ini alat-alat ini harus spesifik lokasi. Kemudian pengelolaan alsintan tadi sudah kami sampaikan melalui LKPP, yaitu e-katalog. Lanjut. Dukungan penyedia alsintan, pengembangan peran dan fungsi Badan Litbang. Ini Badan Litbang diminta terus mendampingi juga merakit industri alsintan dalam negeri. Kemudian pendampingan itu ada alsintan yang dibagikan oleh Ditjen Sarana dan Prasarana Pertanian itu harus sudah memenuhi standar mutu alsintan, yaitu SNI alsintan, menumbuh kembangkan alsintan center di daerah-daerah sentra produksi, yaitu melalui UPJA. Jadi kami punya kelembagaan UPJA, upaya pengelolaan jasa alsintan di daerah-daerah. Kemudian penguatan industri spare part. Jadi kalau UPJA itu karena dia usaha di alsintan, alsintannya tidak satu macam saja. Ada mungkin combine harvester untuk panen, traktor untuk pasca panen, transplanter untuk tanam. Nah itu semuanya harus ada yang ahli dalam mekanisasi kalau ada kerusakan-kerusakan. Kemudian pelaksanaan pengawasan terpadu antara pusat dan daerah. Ini pemberitahuan aja, alsintan milik Gapoktan dikelola dalam satu kesatuan manajemen Gapoktan. Gapoktan itu gabungan kelompok tani. Jadi pembinaan kami di kelompok-kelompok tani yang biasanya anggotanya 25 orang. Kemudian kelompok tani ini bergabung lagi menjadi Gapoktan. Kemudian pengelolaan usaha dilakukan melalui sistem jasa atau sewa bagi hasil sesuai dengan kondisi wilayah yang diatur secara tertulis. Jadi sudah ada pedomannya bagaimana cara memanfaatkan dan mengelola alsintan ini. Kemudian pemanfaatan alsintan dikelola secara optimal baik di wilayah maupun di luar wilayah. Nah, operasional pemanfaatan alsintan ini dikuatkan dengan Brigade Alsintan di Dinas Pertanian, dan juga kami kerjasama dengan TNI. Jadi di Korem-Korem juga ada Brigade Alsintan, di mana nanti petani-petani kalau misalnya akan panen menyewa komben itu di Korem atau Kodim sebagai pembinanya. Proses pengelolaan alsintan dilakukan dengan administrasi yang tertib dan tercatat dan transparan.